Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah. Pagi hari ini Allah masih membangunkan kita, memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, berzikir bersama, berdoa bersama. Semoga Allah bagi ini Allah mencatat kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri atas segala karunia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melanjutkan kuliah syukur pada minggu yang lalu. Kalau kita sudah mengawali dengan penghormatan terhadap datangnya bulan Ramadan, itu ternyata ada imbasnya di kemudian hari. Orang yang ketika Ramadan itu datang kemudian menyambut dengan bahagia. Bahkan kemarin dicontohkan Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menyampaikan salam, Assalamu alayka ya syahrul Islam dan seterusnya. Itu di belakang itu akan ada antara yang luar biasa. Sama halnya ada penelitian ulama sufi. Orang yang sholatnya tenang, orang yang merasa sholat bagaimana itu ternyata kata kuncinya di saat mendengarkan kumandang. Kalau orang ketika mendengarkan kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dialog dia. Oh ya Allah, iya ya Allah, Engkau Maha Besar. Makanya kan kita disunahkan ketika ada azan kita dengarkan, kemudian kita jawab. Tapi beda ketika ada azan orang sambil lalu, ya masih ngerjain apa, terus akan berbeda. Pesan awal Ramadan ketika datang, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan yaqulu Allah ta'ala." Ketika Ramadan itu datang malam hari pertama, Allah menyeru kepada kita semuanya dengan seruan 3 yang utama. Yang pertama, man alladhi yuhibbuna fa nuhibbu. Siapa orang yang cinta kepada Allah, aku akan cinta kepada Allah. Maka ketika Allah melihat kita semuanya di pagi hari, kita sholat jamaah, kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita mengikuti kuliah subuh seperti ini, Allah cintanya bukan main. Hamba hari ini sedang duduk, mereka semuanya mengikuti kegiatan. Maka Rasulullah mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan dari rumahnya, kemudian dia mengikuti kajian ilmu seperti ini sebagai pertanda orang ini adalah ditunjukkan oleh Allah jalan menuju surga. Ini makna. Demikian pula ketika kita memberikan infak sedekah kepada saudara kita, kita berbagi di dalam bulan Ramadan ini, Allah tersenyum, Allah senangnya bukan main. Bahkan jawabnya Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, ketika Nabi Musa tanya, "Wahai Allah, apa yang Engkau sukai dari amal perbuatan ini?" Satu di antaranya Allah menyampaikan, "Aku senang sekali ketika engkau menginfakkan
Demikian pula dengan halnya Al-Quranul Karim yang kita baca. Maka di antara ciri-cirinya orang yang cinta kepada Allah, maka orang itu senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Bahkan di dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man syaghalahu al-Qur'an." Wa fi riwayatin, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala kisah." Siapa orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quranul Karim hingga lupa orang ini berdoa kepada Allah. Saking semangatnya baca Qurannya gak sempat menyebut doa kepada Allah, gak sempat. Kata Rasulullah, maka dia kata Allah di dalam hadis qudsi, maka akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang meminta kepada. Jadi saking sibuknya kita ini membaca Quran, saking sombongnya membaca Quran kayak begitu, sehingga kita tidak sempat berdoa. Kata Allah, oh saya kasih lebih orang-orang yang minta kepada. Urusannya kenapa? Karena dia berarti meminta kepada Allah dengan perkataan tawassul Al-Quranul Karim. Dan sungguh ketika kita membaca Al-Quran ini adalah kegiatan yang sangat berharga di kemudian hari. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran besok di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kalian semua. Satu di antara keistimewaan Al-Quranul Karim pernah dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyampaikan kepada Nabi Musa, "A'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum dzulmatan." Wahai Musa, aku berikan kepada umat Muhammad ini ada dua cahaya, sehingga ketika kelak akan terjadi datang kepada umat Muhammad dua kegelapan, dia tidak merasa gelap karena dia punya senter yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa penasaran, "Man ya cahaya apa yang engkau berikan kepada umat Muhammad?" Dijawab oleh Allah, "Nurul Quran wa nurul Ramadan." Cahaya Al-Quran dan cahaya bulan Ramadan. Hari ini kita ada di tengah-tengah itu semua. Ibaratnya hari ini kita persiapan ketika belum terjadi kegelapan. Hari ini kita ini ngecas. Dan ngecasnya ini lewat Ramadan, dan ngecasnya ini lewat Al-Quranul Karim. Lantas dilanjutkan, Nabi Musa bertanya, "Wa ma dzulmatan ya Rabb?" Kegelapan apa yang akan menimpa umat Muhammad? Dijawab oleh Allah, "Dzulmatul qabr." Kegelapan di alam kubur. Wa dzulmatu yaumil qiyamah, dan kegelapan di hari kiamat kelak. Kita semuanya pasti akan menemui dua masa itu di alam kubur dan hari kiamat. Dan itu semuanya kondisinya gelap kecuali mereka yang membawa kebenaran. Loh, kebenarannya itu ya Ramadan, ya Al-Quranul Karim. Kira-kira kalau kita ibaratkan lampu atau ngecas, orang ngecas itu tinggal lamanya ngecas. Kalau dia ngecasnya agak lama, ya kira-kira sampai 100, akhirnya sinyal ini kuat. Ya, yang ngecasnya sebentar, ya tergantung seberapa. Kalau ibaratnya lampu, kira-kira jadi antara kita ini nanti ketika hari kiamat datang, atau di alam barzakh ini kira-kira lampunya ya macam-macam. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang 50 watt, bahkan ada yang seperti software begitu terang. Itu semuanya tergantung pada
Dan dua senjata itu adalah Al-Quranul Karim dan bulan suci Ramadan yang Allah berikan khusus kepada kita umat Rasulullah SAW. Insya Allah dulu pernah saya ceritakan di dalam majelis ini, ternyata Al-Quran itu subhanallah akan mengantarkan orang yang akan membela kita sampai di hari kiamat. Ini adalah Al-Quran. Ketika kita meninggal dunia, dua malaikat datang ingin menanyakan kepada orang yang meninggal. Maka di sampingnya kalau laki-laki ada orang ganteng, kalau perempuan ada di sampingnya orang cantik. Sampai laki-laki itu akhirnya malaikat itu ketika mau bertanya bilang, "Coba kamu mikir saya tak tanyain orang ini." Baratnya begitu. Ini dia komentar, "Oh, saya tidak bisa lepas dari orang ini. Saya tidak akan menghalang-halangi engkau tanya kepada dia, tapi saya akan mendampingi." Lu siapa sampai? Saya Al-Quran. Al-Quran itulah. Dan yang pernah saya ceritakan, oh, Al-Quran itu ternyata luar biasa. Di sana pulang ada orang namanya Pak Tambe, istrinya Bu Tambe, beliau kena stroke. Hari-hari sudah tidak bisa melakukan apa-apa yang dilakukan oleh umumnya seorang wanita. Ya karena kena stroke, puasa tidak bisa, maca tidak bisa, tidak apa. Tapi yang dia lakukan, dia tidak tetap, dia lakukan ini hanya membaca Quran. Baca Quran, khatam, balik lagi baca Quran, khatam, balik lagi baca Quran, khatam, terus hanya ini. Sampai akhirnya mengantarkan dia berpulang ke Ramadan. Namun rupanya satu saat ketika dia bercengkrama dengan suaminya, dua orang yang sudah tua ini cerita, "Ya, besok kalau kita meninggal dunia, kalau bisa kita ini nanti kuburannya jajaran ya, terus biar kita ini memang jajaran." Ringkas cerita, bukan ini meninggal dunia. Itu dikebumikan selesai. Setahun kemudian Pak Tambe musul, ini sudah setahun. Durasi waktunya setahun musul meninggal. Akhirnya putranya itu teringat. Dulu saya pernah mendengar bapak sama ibu kuburannya kepingin jejer. Akhirnya pesan sama penggali kubur, "Tolong nanti aku ya, kalau membuangkan liang lahat, bapak ini dia di sebelah kaki ibu." Manut si penggali kubur. Begitu dia masih menggali kubur, tidak tahunya dia ini nyenggol ada jenazah. Masih digali ini nyenggol ada jenazah. Yang aneh kata penggali kubur, jenazah ini kayak masih baru, kain kafannya tidak lusuh, bahkan baunya harum. Akhirnya anaknya tadi dipanggil, "Coba rasakan itu corona. Ini jenazah siapa ya?" Begitu dibuka, subhanallah, ternyata jenazah ibunya yang meninggal setahun yang silam. Rupanya oleh Allah jasadnya ini dijaga karena Al-Quran bukan. Bahkan konon dulu ketika perluasan kali berantas ini konon kata dan itu apa? Akhirnya terpaksa karena ada perluasan itu ada beberapa kuburan itu yang dikikis. Dan begitu kuburan dikikis, ternyata dievakuasi, diambil ciri-ciri orang itu. Ketika ditanyakan orang sebelah, ternyata orang ini dulu adalah seorang penghafal Al-Quran. Makanya inilah satu di antara ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, yang orang ini cinta kepada Al-Quran. Yang ketiga, ciri-cirinya orang yang cinta kepada Allah adalah orang yang senang terhadap rumah Allah. Yang mudah-mudahan seperti Bapak Ibu hari ini, yang mestinya kita enak di rumah sambil mendengar,
sambil mainan HP. Hari ini Allah rupanya berikan kemudian kepada kita bisa tumbuh di rumah Allah. Dan inilah kelak sungguh yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, waman dalam yatlubuna fanatlubu. Siapa orang yang mencari aku, kata Allah, akan aku cari orang itu. Ramadan ini adalah momen yang paling besar buat kita. Sungguh Bapak Ibu, kita ini pasti punya hajat. Kita pasti punya cita-cita. Namun kita pun tidak sepi dari yang namanya problem kehidupan. Problem kehidupan itu tidak akan terselesaikan. Tidak ada yang tidak terselesaikan. Akan selesai asalkan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen Ramadan ini adalah momen yang luar biasa. Saya ingat kisah ada seorang PNS, rupanya orang PNS ini ya golongan rendah, kira-kira 2A itu. Ya senyapang masuk bulan Ramadan, lantas si istrinya ini menyampaikan kepada suaminya, Mas, mumpung ini Ramadan, kita mengalir rezeki yang ada di dalamnya, Mas. Besok kan Mas kantor kan ini mulai 1 Ramadan, besok tak bawain kolak. Kalau bisa ya Mas, sambil ya lumayan rezeki sedikit-sedikit untuk tambah-tambahan kita. Akhirnya si suami ini manut. Besoknya ketika pertama kali bulan Ramadan dibuatkan kolak seharga 5.000. Kolaknya jumlahnya 75. Dibawa ke kantor. Akhirnya karena orang ini jujur, ya apa adanya, mencoba masuk ke ruang-ruang seksi ini dimasuki satu. Tapi ya biasa ya namanya orang. Masuk itu ada yang komentarnya masuk, menurutku yang dari kolak, ngomong saya naik dari aku. Kita buat hasil itu satu kantor itu tidak ada yang ngobrol. Masya Allah. Susahnya bukan main. Ya Allah, tidak ada. Gitu sudah giliran kantor itu mau tutup, kalau pas Ramadan katakanlah jam 4 selesai, dia mikir 75 ini mau saya bawa kemana? Bagaimana saya jualnya yang namanya orang tidak pernah bisnis? Ya wis pokoknya manut sama istrinya, gowo atau tambah-tambahan. Dia mikir, saya logikakan di kantor kemenang sama dinas pendidikan itu kan depannya masjid. Barangkali mereka ini katakanlah ya ASN di antara salah satu itu. Akhirnya tertulis begitu. Oh kalau begitu saya paling enak saya tanya berani. Saya jual di emperan masjid sambil menunggu buka. Kan lumayan pikirannya begitu, sambil menunggu buka tak jual. Akhirnya kan berapa? Namun sebelumnya berhenti ini melihat di kantornya ini ada 2 satpamnya, di rumahnya dikasih, Bapak ini nanti buka. Terima kasih Pak. Itu lihat di belakang ada cleaning service, ada 3 orang. Pak ini nanti buka. Oh ya Allah, makasih. Semuanya terima kasih. Berangkatlah dia berangkat ke depan ke Masjid Jainul. Lah kalau berang di depan ini, kalau berang, akhirnya itu dari depan itu berdiri sambil bilang, Alhamdulillah Pak, hari pertama kami ini masih nunggu siapa yang akan memberikan takjil hari ini. Makasih Pak, makasih. Dia sama mau jual, ya kok makasih, bingung dia. Makasih Pak, matur nuwun, begitu Pak. Tapi itu ya, dia masuk. Langsung apa itu dikasihkan sama Pak. Pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah itu istrinya itu tersenyum, ya Allah, Alhamdulillah Mas. Ya Allah, baru hari pertama sama kok winternya bukan main, semuanya habis. Dia mikir ya Allah,
Lah, maksud saya bingung ini mau saya bawa kemana? Kan tempat yang kira-kira strategis ya di masjid, karena banyak orang yang mau buka. Akhirnya saya yang bilang ke masjid itu, lah kok takmirnya itu langsung datang nyamperin saya dan ucapannya terima kasih, alhamdulillah. Kita masih nunggu siapa yang memberikan takjil hari ini. Tapi kira-kira ibu ini kira-kira ya karena saya ikut kajian di Asakina, jadi udah mulai ya orang dari orang utang mulai kalau yang di modali mau orang becos ini enggak. Ya Allah ya enggak apa-apa ya, siapa tahu Ramadan di hari pertama ini kita sedekah, Allah akan mengembalikan ya. Seraya berdoa ini ya Allah Gusti, mudah-mudahan Engkau berikan jalan, Engkau berikan rezeki kepada kami. Betul Pak. Akhirnya begitu maghrib juga dia berbuka ya walaupun dengan susah-susah 75 habis buka. Lah kok habis buka selesai ada yang telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mungkin katakanlah di kolamnya itu kan atasnya dikasih stiker terus dikasih nomor HP. Kolam Ibu Siti kamar mandi. Itu kan Bu, langsung telepon, apa ini rumahnya Bu Siti? Betul Pak, ya Allah Bu, terima kasih Bu, Masya Allah pola Ibu enak banget. Dia kaget dan bilang, iya Bapak, ini dengan siapa Pak Bu? Saya ini orang Surabaya. Saya ini kebetulan, saya punya anak perusahaan ada di Kediri. Saya ini ceritanya mau pulang ke Surabaya karena tapi sudah menjelang waktu maghrib. Akhirnya saya mampir di Masjid Baitur Rahmah itu. Akhirnya pertama kali hari ini saya merasakan takjil yang kolamnya itu, Masya Allah enak betul. Ibu, kalau Ibu berkenan, perusahaan kami ini ingin memberikan takjil, ingin berbagi takjil ke masjid-masjid. Insya Allah setiap hari kami ini ingin menyediakan 1000 takjil. Menurut saya pilihannya kok yang pas sekolahnya Ibu. Ibu apa berkenan kalau kami pesan Bu 1000 kotak? Dia mikir uangnya dari mana, kan kita 5.000 kali 1000 kan sudah ketok. Oh ini Bapak kami ini tidak punya uang. Malah ditambah, Ibu tidak usah khawatir. Kami akan pesan mulai hari kedua sampai nanti terakhir Ramadan. Tambah lagi. Sudahlah, gini saja, Ibu kirim saja nomor rekeningnya, nanti kami transfer, Ibu siapkan. Ibu tidak usah bingung-bingung. Besok nanti karyawan kami yang akan mengambil ke tempat Ibu nanti akan membagikan di seluruh kota Kediri, termasuk di Asakina. Asakina kalau yang berarti tidak termasuk itu, tidak termasuk catatan itu. Nanti akan kami bagikan, akhirnya betul subhanallah. Itulah Bapak. Ramadan itu ternyata menggal yatlubu fanatlubu. Siapa orang yang mencari aku, kata Allah, akan aku cari. Saya teringat kisah Pak Asep dari mana itu Jawa Barat. Asep itu Jawa Barat. Ada seorang petani Ciamis Jawa Barat. Pak Asep ini dari Ciamis Jawa Barat. Dia ini seorang petani. Saya teringat ketika musim Covid. Pak Asep ini anak-anak seorang petani dan beliau ini supplier sayuran di pasar besar di Jakarta. Pikirannya Pak Asep, ya Allah saya akan menanam berbagai macam sayuran. Mudah-mudahan nanti di saat akhir Ramadan panen. Nah, biasanya kalau akhir Ramadan panen, ya kita kan ibu-ibu, harga ini pasti merunnya. Dia betul nanam sayur-sayuran itu habisnya 1.500.000. 1,5 juta. Dia berharap mudah-mudahan akhir Ramadan harga naik, dia dapat untung 3,5 juta, dia dapat 5 juta.
pikiran manusia. Akhirnya di tengah-tengah Ramadan terjadilah pandemi yang tempoh hari. Hanya waktu itu ada lockdown, ada PSBB, pokoknya pembatasan itu. Soalnya saya teringat itu gara-gara bulan itu. Nggak tahu itu bulannya gara-gara ada orang yang dari Blitar mau ke Jakarta di stop, akhirnya pulang lagi, akhirnya di alun-alun itu, masya Allah, satu mobil itu susahnya bukan main. Gurami panen mau dijual kemana, akhirnya dijual murah-murah. Hanya satunya, baiknya ternyata kasus Pak Asep. Akhirnya betul Pak Asep ini bingung, ya Allah, sudah waktunya panen di akhir Ramadan. Tapi Pak Asep masih mikir, ini mau saya bawa kemana? Ke Jakarta lockdown, nggak boleh dibawa ke sana. Kita disentuh. Loh, saat genting yang kayak begitu itu kadang-kadang yang nakal tengkulak datang ke tempatnya Pak Asep, sudahlah Pak Asep, nggak usah bingung. Saya ngerti kok Pak Asep bingung hari ini mau panen, kemudian mau dijual kemana? Karena Jakarta ditutup, Pak Asep nggak bisa kemana. Kalau boleh tak beli aja 1 juta. Waktu itu mau diberikan pikirannya Pak Asep, bahwa saya modalnya 1,5 juta. Kok bisa teganya membeli kok 1 juta? Saya kan lebih tenaga, lebih macam-macam. Tapi Pak Asep ini diplomatis, dia jawab. Ya nanti saya tak cerita sama ibunya di rumah. Hanya dia mikir, ya Allah, ternyata kayak begini. Di sela-sela kesulitan itu manusia kadang-kadang memanfaatkan. Akhirnya tanggal 26 Ramadan habis subuh kayak begini, nanti malam-malam 27 Pak Asep ini ke kebunnya ini tanpa terasa sambil membawa tasbih, sambil zikir, sambil membaca sholawat, air matanya menetes. Seraya dia merenung dan duduk, ya Allah, kalau hari ini ya Allah ternyata kami tidak bisa memanen ya Allah, kalau itu semua gara-gara salah saya, dosa saya, ya Allah ampuni ya Allah. Kata Pak Asep di dalam tengah tangisan, akhirnya betul. Kok spontanitas keluar dari mulutnya, ya Allah, saya hari ini baru merasakan ternyata orang transaksi dengan sesama manusia ini kadang-kadang tidak mengenakan. 1,5 juta terus ditawar 1 juta itu sudah enak. Saya janji ya Allah, hari ini saya tidak akan transaksi kepada manusia ya Allah, tapi saya akan transaksi kepadamu ya Allah. Hari ini saya akan transaksi hanya kepadamu ya. Akhirnya betul, keluarganya dikerahkan, akhirnya semuanya dibabat, panen sayur-sayuran macam-macam. Memang orang Jawa Barat, sayurnya ada kangkung, caising, wortel, macam-macam sayur-sayuran itu semuanya. Wih, sampai sore hari, akhirnya rupanya semuanya terkumpul. Kata Pak Asep dalam hatinya, ya Allah, saya sungguh tidak akan transaksi. Akhirnya satu gerobak dibawa ke pesantren yang dekat dari rumah. Satu gerobak dibawa lagi ke rumah sakit yang saat itu banyak orang yang masuk rumah sakit karena pandemi. Satu gerobak dibawa ke balai desa, diberikan cuma-cuma kepada masyarakat sekitar Pak Asep. Wih, kata Pak Asep, walaupun tidak mendapatkan serupiah pun, yang tadinya modalnya 1,5 juta, tapi hari ini rasanya lega dan senangnya bukan. Inilah satu di antara keistimewaan yang namanya sedekah itu. Ternyata bukan hanya membahagiakan orang yang diberikan sedekah. Orang yang sedekah itu ada perasaannya luar biasa, sewenangnya bukan. Wah, akhirnya pulang sampai maghrib. Dia buka bersama keluarga, akhirnya Isa dia tarawih, habis pulang tarawih kaget. Ternyata ada SMS masuk ke HP. Pak Asep,
Imran, saya belum pernah ketemu sama Pak Asep, dan saya belum kenal sama Pak Asep. Saya tahu nomornya Pak Asep ini dari Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa menceritakan kepada saya ini aslinya rumah sini Pak Asep, tapi saya sekarang di Jakarta. Katanya hari ini Pak Asep bagi-bagi sayuran kepada masyarakat. Masyarakat semuanya senang ditambahin. Pak Asep, kalau Pak Asep berkenan, kebetulan saya ini akan mengeluarkan zakat. Kalau diperkenan saya tak titip zakat Pak Asep sedikit untuk Pak Asep. Siapa tahu zakat ini nanti bisa Pak Asep gunakan untuk nanam sayur-sayuran di kemudian hari, untuk beli bibit juga walaupun sedikit. Kalau Pak Asep berkenan, silakan kasihkan, kirim nomor rekening Pak Asep. Pak Asep kirim nomor rekening, dikirim ke Pak Imran. Enggak selang berapa lama notifikasi masuk. Ternyata Pak Imran transfer 10 juta rupiah. Nah, makanya betul, orang yang hanya yang dicari oleh Allah, maka tidak ada kata menyesal dan tidak ada kata. Dan yang terakhir, waman dalladzi yastaghfiruna fanaghfiruna. Siapa orang yang meminta ampun kepada aku, kata Allah, maka akan aku ampuni. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku tidak peduli seberapa besar dosanya hamba, tapi dia kalau mau minta ampun kepadaku, beristighfar kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, rohimah rujul, jika dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla an yughfara. Termasuk orang yang rugi, orang yang celaka. Masuk bulan Ramadan, sampai bulan Ramadan usai, orang ini belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Di bulan Ramadan ini benar-benar kita dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa mencintai Allah. Dijadikan oleh Allah orang yang hanya mencari Allah dalam menyelesaikan segala urusan, dan dijadikan oleh Allah orang yang selalu mau meminta ampun kepadanya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un billahi lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi ma unzilat alaihi al-Fatihah bi barakatil jilani wal kisani wa silatayn liman tabi'ana al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ta'ala ya Allah wa ahlina wa awladina wa jama'atina wa kullabina wa ji'alina wa man hawlana ajma'in abwabul khair wa hadina subulal khair wa ja'alna min ahli sholati wal khair wa khulqna ma'al ta'il khair wa amanna ma'amala al ridha wal khair wa junna wadan ya Allah fi zumrati ahli al-qulbi wal khair innaka waliyul tawfiqi wal khair wa اللهم يا من وفق على الخير بالخير وأعانهم على الخير ويسر لهم بالخير وختم لهم بالخير ووفقنا للخير وأعنا على الخير ويسر لنا للخير واختم لنا منك يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق ونور وسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هدانا الله وإياكم أجمعين اللهم وفق لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi